Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir kita surat An-Nas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang ayat yang keempat dari surat An-Nas, yaitu ayat yang berbunyi min syarril waswasil khannas. Saat itu kita jelaskan bahwa min syarril waswasi diartikan adalah dari kejahatan setan, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibn At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Demikian juga Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa setan itu adalah makhluk yang sangat jahat, terutama kepada manusia. Kenapa sangat jahat kepada manusia setan itu? Karena setan menganggap manusia adalah musuhnya. Setan menganggap manusia sebagai musuhnya. Innasyaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Maka karena setan menganggap kita sebagai musuh, kita juga harus memperlakukan setan sebagai musuh. Fattakhiduhu aduwa. Maka perlakukanlah setan itu juga sebagai musuh. Kenapa demikian? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu senantiasa mengajak golongannya, mengajak orang yang mau diajak untuk bisa masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini makna min syarril waswasi. Kemudian makna al-khannas kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-khannas itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu senantiasa mengintai hati anak Adam. Fa idza saha wa ghafala waswas. Apabila anak Adam manusia itu lupa dan lalai, waswas, maka setan akan maju untuk menggoda. Wa idza dzakarallaha khanasa. Dan ketika manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mundur. Inilah makna khannas. Jadi yang dimaksud dengan makna khannas adalah setan yang maju dan mundur. Kapan maju? Saat manusia lalai. Saat manusia sering lupa kepada Allah, tidak banyak berzikir kepada Allah, maka saat itu setan akan maju. Setan akan masuk ke dalam hati manusia. Setiap hati manusia yang lalai, maka setan akan masuk ke dalam hatinya, membisiki di dalam hatinya perkara-perkara kemaksiatan,
perkara-perkara kekufuran, sehingga kadang tiba-tiba muncul dalam hati atau benak pikiran kita kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Misalkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, misalkan tentang Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh diyakini oleh umat Islam, tapi tiba-tiba muncul di dalam hati dan benak pikirannya, maka bisa dipastikan suara itu bersumber dari setan. Dan pada saat itu kita tahu bahwa setan tidak akan mungkin menggoda manusia. Setan tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam hati manusia kecuali manusia tersebut sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala hati senantiasa berzikir kepada Allah, hati senantiasa ingat kepada Allah, zikir-zikir dibaca, doa-doa senantiasa dipanjatkan, tidak pernah dia lepas dari zikir kepada Allah, meskipun hanya sekedar ucapan astaghfirullah, hanya ucapan alhamdulillah, hanya ucapan subhanallah, dan zikir-zikir atau doa-doa yang lainnya. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan menjaga zikir-zikir yang dicontohkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan zikir atau doa itu sangat banyak. Sehingga kenapa zikir atau doa itu sangat banyak? Tujuannya untuk menjaga manusia agar tidak digoda oleh setan. Ini diantara manfaat kenapa zikir kok terlalu banyak sih, atau kenapa doa kok banyak sekali. Dalam sehari semalam bangun tidur sudah ada doanya, ada zikirnya. Kemudian ke kamar mandi ada doanya, selesai wudhu ada doanya, selesai makan, selesai minum, keluar keluar masjid, masuk masjid, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, ya, di pagi hari, di sore hari, mau tidur, aktivitasnya pasti berkaitan dengan zikir dan doa. Kenapa bisa seperti itu? Inilah diantara fungsi dan manfaatnya agar manusia terhindar dari bisikan, godaan, dan gangguan setan yang akan membahayakan akhiratnya. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia di dalam firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, barang siapa yang berpaling, tidak mau mengingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Hidupnya terasa sempit padahal mungkin rumahnya besar. Hidupnya terasa sempit padahal mungkin kendaraannya banyak berjejer. Kenapa bisa begitu? Karena dia jarang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kehidupannya yang sempit ketika di dunia, bahkan di akhirat lebih mengerikan. Allah mengatakan, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam kondisi buta, dalam kondisi tidak bisa melihat. Padahal pada hari kiamat kelak yang namanya pandangan, yang namanya penglihatan itu sangat menentukan nasib di akhirat. Apakah dia akan selamat
ataukah dia akan tercebur masuk ke dalam neraka. Kemudian orang ini ketika dikumpulkan pada hari kiamat, dia akan mengadu kepada Allah dengan mengatakan, "Ayya Rabbi," qala Rabbi, "lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Kata orang ini, "Wahai Rabb, kenapa engkau jadikan saya sekarang ini buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu ketika saya berada di dunia, saya bisa melihat, kedua mata saya sehat. Tetapi kenapa di akhirat ini, di padang mahsyar ini, saya engkau kumpulkan, engkau bangkitkan dalam kondisi buta?" Maka kemudian Allah mengatakan, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Itulah akibatnya. Dulu kami sudah datangkan ayat-ayat pada kalian, namun kalian lalai dan kalian mengabaikan ayat-ayat tersebut. Maka sekarang kami juga mengabaikan kalian. Ini adalah penjelasan dari surat An-Nas ayat yang keempat, bahwa surat An-Nas ayat keempat ini mengajarkan kepada kita senjata utama untuk mengalahkan setan. Kalau kita ingin menang melawan setan, maka hanya satu cara, hanya satu senjata yang kita pakai, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang yang rajin berzikir kepada Allah, maka dia akan terhindar dari godaan-godaan setan. Zikir, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu seperti cemeti, seperti pecut yang salah satu fungsinya adalah untuk memukuli setan. Kata Imam Ibnul Qayyim, cara untuk memukul setan adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang zikir ini adalah senjata bagi orang yang beriman agar dia bisa mampu mengalahkan setan, sehingga setan tidak berani untuk menggoda kepadanya, karena dia senantiasa ingat, senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang salah satu karakter orang yang beriman, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara karakter orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dia senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi apa? Satu, qiyaman, dalam kondisi berdiri. Dia ingat ketika beraktivitas, dia memang beraktivitas, tapi dia ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian menyempatkan di sela-sela kesibukannya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga salah satu faidah yang mengajarkan kepada kita bahwa boleh kita berdoa sambil berdiri. Ini diantara salah satu faidah bahwa dibolehkan bagi kita untuk berdoa meskipun dalam kondisi apa? Berdiri. Terutama ketika jarak antara azan dengan iqamah, ketika panjenengan masuk ke masjid, ternyata waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk sholat sunnah, entah itu tahiyatul masjid, entah itu syukur wudu, atau entah itu sholat qobliyah. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan, maka panjenengan bisa atau kita bisa berdoa kepada Allah dengan kondisi berdiri. Kemudian kondisi yang kedua, wa qu'udan.
Dia juga dalam kondisi duduk senantiasa zikir kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan adalah doa yang kita panjatkan biasanya dalam kondisi duduk, atau yang ketiga wa ala junubihim, atau dalam kondisi berbaring. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kondisi seorang manusia tidak mungkin lepas dari salah satu dari tiga kondisi. Kalau tidak berdiri ya dia duduk, atau kalau tidak duduk dan berdiri berarti dia dalam kondisi berbaring. Salah satu dari tiga kondisi ini. Artinya apa? Artinya dalam kondisi apapun dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, pikirannya senantiasa nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala aktivitasnya itu tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara satu-satunya agar kita bisa mengalahkan setan, yaitu harus dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya dari ayat ini juga kita mengetahui bahwa kita kalau mampu ya zikir, ingat kepada Allah selama 24 jam. Ya, selama 24 jam. Jadi yang namanya zikir itu bukan hanya selepas sholat saja. Begitu sholat selesai salam, kemudian zikir, setelah zikir kemudian selesai sudah. Tidak seperti itu. Bahkan yang lebih miris adalah belum sempat dia berzikir kemudian langsung putar balik, ya, putar badan, kemudian meninggalkan masjid atau musola tanpa berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun dia menyempatkan untuk berzikir kepada Allah, hakikatnya dia sedang menanam pohon di surga. Hakikatnya dia sedang menanam pohon di surga. Artinya apa? Artinya semakin banyak berzikir kepada Allah, berarti pohon yang dia miliki di surga akan semakin banyak. Kalau dia memiliki pohon di surga berarti apa? Berarti dia akan masuk ke dalam surga. Tidak mungkin dia punya pohon di surga tapi dia masuk neraka. Tidak mungkin. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang satu amalan yang sangat luar biasa. Apa amalan itu? Kata Rasulullah SAW, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Kata Rasul, wahai para sahabatku, maukah aku beritahukan kepadamu satu amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama, amalan terbaik, wa azkaha inda malikikum. Dua, amalan tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum. Yang ketiga, amalan tersebut akan mengantarkan kalian ke derajat yang paling tinggi. Yang keempat, wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal waraqi, min infaqiz zahabi wal wariqi. Yang keempat, lebih afdal, lebih utama daripada infak emas dan perak. Dan yang kelima, wa khairin lakum min antulqau antalqau aduwakum fayadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih afdal, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah
berperang melawan musuh, kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Rasulullah SAW pertama kali menanyakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, mau enggak aku beritahukan kepadamu satu amalan, di mana satu amalan ini lebih baik daripada yang lainnya. Bahkan Rasulullah menyebutkan lebih baik dari 5 hal. Yang pertama, amalan ini paling dicintai oleh Allah SWT. Amalan ini adalah yang paling afdal. Amalan ini mengantarkan ke derajat yang paling tinggi. Amalan ini lebih utama daripada infak emas dan perak. Dan amalan ini lebih utama, lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah, menghadapi musuh, saling membunuh. Apa amalan yang luar biasa itu? Kata Rasul, zikrullah. Satu amalan itu adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata zikir ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Zikir adalah suatu amalan yang tidak butuh banyak kekuatan. Namanya orang zikir tidak butuh banyak kekuatan. Hanya sekedar subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, dan zikir-zikir yang lainnya. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mengetahui tentang keistimewaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mari mulai sekarang kita mengazamkan diri kita, tanam di dalam hati kita bahwa setiap hari jangan sampai terlewat zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir secara umum, silahkan bebas, tidak terikat waktu dan tidak terikat bacaan, bebas sebebas-bebasnya. Tetapi ada zikir-zikir tertentu yang dibatasi oleh waktu, zikir pagi, zikir petang, dan zikir-zikir yang lainnya. Silahkan dilazimkan, dibiasakan, yang itu tentu akan memberikan manfaat untuk orang yang melakukannya. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa istiqomah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi. Hadza wallahu taala bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan lupa tadi informasi bahwa malam hari ini insyaallah Masjid Al-Hikmah akan kedatangan tamu, ya, Syekh Umar Bawaskha, ya, nanti akan mengimami sholat tarawih malam ini, dan mungkin ada sedikit kajian, ya, setengah jam atau berapa. Bagi jamaah maka dipersilahkan untuk mengajak keluarganya barangkali supaya bisa mendengarkan bacaan beliau. Insyaallah kita bisa mengambil banyak manfaat, dan disiapkan infak terbaiknya, karena informasinya bahwa infak tersebut untuk pembangunan pesantren di daerah Ungaran. Begitu ya Pak Reza, Pak Haji? Iya, untuk pembangunan pondok pesantren. Insyaallah sedekah jariyah yang akan terus mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.